Community beserta jajarannya, dan tak lupa peserta talkshow yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Oke, sebelum acara dibuka, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar dan semoga sampai nanti akhir acara kita tidak ada halangan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pembacaan profil narasumber, dan yang keempat adalah sesi talk show, yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan keenam adalah sesi foto bersama, dan ketujuh adalah penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan profil, ada sambutan dari presiden kita, Presiden Sifilo Community, yaitu Bimantara Fauzan Kusuma. Kepada beliau dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk MC. Perkenalkan, nama saya Bimantara Fauzan Kusuma sebagai Presiden CLC tahun 2021. Untuk teman-teman, ini adalah program pertama CLC di kepengurusan yang baru ya. Jadi dengan ini semoga teman-teman semua bisa menikmati acara talk show kita di malam hari ini, lalu juga bisa mendapatkan sedikit ilmu lah ya dari talk show malam hari ini, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang lain, teman-teman Perdata FH UNED maupun teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, ataupun juga teman-teman yang dari universitas lain, selamat datang di acara talk show Sifilo Community. Sifilo Community sendiri mungkin kalau dalam gambaran besarnya itu adalah sebuah himpunan mahasiswa yang dalam kekhususan perdata ya. Jadi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk itu semoga di acara pada malam hari ini kita bisa menikmati semuanya, bisa menikmati acaranya, bisa mendapatkan ilmu juga, dan selamat bersenang-senang. Terima kasih. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib talk show. Oke, akan saya bacakan. Yang pertama, peserta yang diizinkan untuk mengikuti acara adalah peserta yang sudah mengisi formulir registrasi. Yang kedua, peserta diwajibkan memasuki room 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan nama asli. Yang keempat, peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon kecuali sudah diizinkan oleh moderator. Yang keenam, peserta dimohon kondusif selama acara berlangsung. Dan yang ketujuh, peserta diharapkan tidak menyebarkan link Zoom kepada siapapun. Yang kedelapan, peserta wajib mengisi daftar hadiah yang sudah diberikan panitia melalui chat Zoom. Yang kesembilan, absensi akan diberikan pada tengah-tengah acara. Dan yang ke-10, peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan dengan format nama saya ingin bertanya pada kolom chat dan menunggu ditunjuk oleh moderator. Yang ke-11, peserta diharapkan memakai background yang sudah disediakan panitia. Nah, tadi itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi selama acara berlangsung. Ini teman-teman kita santai aja ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian boleh sambil makan, boleh sambil minum. Kita di sini fun, tidak terlalu kaku-kaku seperti webinar pada umumnya. Kita hanya talk show biasa. Nah, sebelumnya aku mau jabarin dulu nih, apa sih tujuan kita ngadain talk show KKN ini? Sebenarnya talk show ini diadakan karena banyaknya kegelisahan dan kebingungan mahasiswa-mahasiswa semester 6 nih terutama ya. Mahasiswa-mahasiswa semester 6 yang mau menempuh KKN, tapi mereka nggak tahu apa sih KKN itu dan gimana sih KKN itu gitu. Jadi karena banyaknya mahasiswa yang masih bingung cara pendaftaran dan kapan mendaftarnya, jadi kita membuat inisiatif untuk bikin acara ini gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai pada talk show kali ini, kalian sudah tahu dan sudah tidak bingung lagi untuk seperti apa nanti waktu KKN. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan siapkan pertanyaan kalian nanti buat ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke sesi talk show. Aku mau nyapa dulu nih. Selamat malam Mas Abi dan Mbak Jihan. Halo Rama.
Halo, Selamat halo. malam. Ada. Gimana Suara. kabarnya? Baik ya, alhamdulillah ya. Baik. Oke. Alhamdulillah baik. Posisi lagi ada di mana nih? Lagi ada di rumah masing-masing kah atau di kos? Suaraku jelas nggak, Mbak? Mas. Jelas kok, Ram. Suaranya Jelas, ya? Abid yang nggak jelas. Hilang-hilang. Oke. Jadi langsung aja nih kita masuk ke talk show. Halo? Iya, Ada halo. suaranya. Ada suaranya. Suara gue ada? Sudah ada. Oke nih, kita langsung aja nih ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nih, Mbak, Mas, kan kita tuh banyak banget nih kayak kebingungan pas semester 6. Kita itu sebenarnya KKN tuh kapan sih? Terus daftarnya kapan gitu. Dan kegiatan di KKN itu seperti apa aja. Kan Mas Habib dan Mbak Jihan sudah menempuh KKN dan bisa kayaknya nanti diceritakan seperti apa sih KKN itu dan bagaimana di sana nantinya gitu kan. Oke, aku mau tanya nih. Nanti jawabnya terserah siapa yang mau jawab aja ya. Siapa yang mau jawab itu. Aku nanya, KKN tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Boleh silakan. Dengar nggak? Nggak dengar Mas Habib. Agak putus-putus suaranya. Ini udah jelas? Udah jelas. Oh ya udah. Sebenarnya KKN itu ya, kita bahas dari KKN. KKN itu sebenarnya kan tujuan dari Tridharma Perguruan Tinggi ya. Yang dimana Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama itu pendidikan, kedua penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian. Nah itu sebenarnya maksud dari KKN itu adalah menjalankan Tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu sih secara garis besar. Mungkin Mbak Jihan mau nambahin, saya masih tuker headset sebentar. Ya, yang KKN itu secara formal kayak yang dibilangin Abi. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa, selain karena emang itu untuk memenuhi Tridharma dari perguruan tinggi juga syarat wajib, nggak bisa enggak. Jadi semua mahasiswa mau nggak mau harus KKN. Jadi sebagai syarat kelulusan buat kita mahasiswa. Aku gitu. Berarti KKN itu juga ada manfaatnya juga lah ya buat kita ya. Dan pentingnya KKN tuh sebenarnya ada nggak sih pentingnya buat kita untuk nantinya kita di kehidupan bermasyarakat atau bekerja nantinya itu? Kalau buat aku sebenarnya KKN itu penting banget. Karena pertama kita kan diajarin banyak banget pelajaran di kampus, di waktu perkuliahan. Otomatis kita itu butuh tempat sebelum kita lulus buat ngasah kemampuan itu di masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah lewat KKN. Kan kalau KKN ini kita masih dalam naungan kampus, jadi kita itu masih dikasih tempat buat belajar di tengah-tengah masyarakat. Nah, lewat KKN ini kalian itu bisa milih. Sebenarnya kan kita dikasih tema nanti waktu KKN. Itu kalian suka di bagian mana? Apa kalian itu suka ngajar, atau kalian nanti suka berwirausaha, atau kalian suka BUMDes itu kan kita lebih luas itu cakupan masyarakatnya kalau BUMDes itu kan. Nah, di situ kalian bisa belajar untuk mengabdi di masyarakat, belajar cari relasi, belajar gimana caranya sebagai mahasiswa. Kalau masih KKN kan belajar sebagai mahasiswa untuk ikut program-program, mengandung proker-proker. Nah, itu penting banget sih buat aku. Terus setelah KKN juga nanti itu pasti bakal banyak pengalaman dan pelajaran yang bakal kalian dapetin. Itu secara nggak langsung tuh banyak banget nanti pengalaman-pengalamannya waktu KKN. Jadi Mas Abid gimana? Masuk suaranya? Masuk suaranya. Masuk. Nah, kalau itu tadi mungkin Kak Jian menjelaskan tentang KKN-nya. Kalau aku sendiri, justru KKN itu bagaimana cara kita memberikan sesuatu kepada masyarakat. Karena KKN itu kan tujuannya pengabdian ya. Nah, terutama KKN secara online ya. KKN secara online itu nggak salah nanti temanya 5 kita bahas nanti. Nah, dari tema-tema tersebut itu gimana cara kita memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat sekitar gitu sih. Dan nanti
kita jabarin deh per tema-tema kita ngobrol asik ke depannya. Ini Oke, masih pengantar ini. Nah, kan KKN ini sebenarnya kita tuh kan harus KKN di semester 6 tuh. Sebenarnya cara mendaftar KKN tuh gimana sih dan kapan kita mendaftarnya gitu. Nah, sebelumnya nih Kak, aku reminder nih buat audiens semua, buat peserta yang sudah gabung. Ini aku seneng banget loh karena di talkshow kali ini yang datang itu, yang nonton itu dan yang gabung bukan hanya dari Universitas Jember aja, tapi ada juga dari luar UNED juga. Aku sangat appreciate banget buat teman-teman semuanya. Jadi untuk yang di luar UNED dan di luar EVA, mungkin ini nantinya ada yang berbeda ya cara-caranya dan sistemasinya. Tetapi kita sebisa mungkin untuk memberikan pelajaran ke kalian semua kayak secara garis besar gambarnya seperti apa gitu. Jadi kalau emang nantinya ada sistem peraturan yang tidak sama fakultas kalian atau sama kampus kalian, harap dimaklumi ya gitu. Kita hanya menceritakan bagaimana pengalaman kita di sana aja. Oke, lanjut. Cara daftar KKN tuh gimana sih dan terus kapan kita harus daftar? Boleh salah satu menjawab mungkin, Mas Kabit atau Kajian? Aku gimana kajian? Aku ya. Iya. Jadi saya menjelaskan secara UNED ya, secara UNED cara mendaftar KKN. Tadi keren banget kalau misalkan ada pendaftar dari luar UNED juga. Jadi kalau di UNED itu ada 2 periode. KKN-nya itu kita menjalankan KKN ada di bulan Juli Agustus sama Januari Februari. Itu kita ada 2 gelombang di UNED. Dan biasanya itu ketika bulan Juli, KKN untuk bulan Juli dan Agustus, total KKN itu 45 hari, daftarnya itu di bulan Juni. Bakal ada timbul pertanyaan seperti ini, Kak, kan itu Juni baru selesai UAS, bahkan belum KRS. Iya benar, itu belum KRS. Nah, tapi kita udah mendaftar untuk KKN. Dan otomatis ketika kita nanti mendaftar KKN, KRS kita harus memilih KKN, yaitu 4 SKS. Seperti itu. Kalau cara mendaftar, kalau secara offline dulu, kita langsung mengurus, daftarnya sama di sister, nanti kita pembagian kelompok, biasanya ada upacaranya di lapangan pusat sana ya, pembagian jaket juga. Nah, kalau secara online seperti ini pandemi, itu kita benar-benar daftarnya online dimanapun kalian berada ya. Benar-benar dimanapun kalian berada. Saya sendiri pun daftar waktu itu di Jakarta ya. Syaratnya pun cukup lumayan ya, seperti karena pandemi syaratnya itu seperti KTM, scan KTM, terus kita harus store foto kita 3x4 belakangnya background merah. Terus ada bukan 3x4, 4x6 background merah, dan yang pasti kita harus membuat surat kesehatan, dan yang paling penting itu surat dari kelurahan atau desa. Kita harus dapat izin itu sih kendala kemarin yang agak sulit di situ sih daftarnya. Daftarnya verifikasinya sehari, ketika mendaftar sudah terverifikasi, lalu ID card kita otomatis jadi seperti itu. Dan daftarnya di Juni kok untuk KKN Juli. Kalau untuk Januari daftarnya di Desember. Oh gitu sih ya. Berarti kan yang ini kemarin sempat jadi perdebatan nih antara di Fakultas Hukum, lumayan banget jadi perdebatan. Untuk KKN itu kan kita periodenya Juli Agustus ya. Nah itu kita ambil di SKS-nya untuk KRS-an waktu nanti kita semester 7 kan, berarti kan ya, bukan di semester 6 kan. Nah iya, kemarin tuh sempat banyak banget perdebatan, ada yang bilang semester 6, ada yang bilang semester 7 tuh. Nah kita kan juga bingung. Makanya alhamdulillah hari ini kita ada jawabannya teman-teman. Oke, langsung aja nih. Kemarin aku mau nanya nih, kemarin kan berarti untuk Abi dan Kajian pelaksanaan KKN-nya tuh online ya. Gimana sih KKN online tuh? Kan kita nggak tahu nih, kita nantinya online atau offline. Boleh dijelasin nggak kalau KKN online tuh gimana? Coba ya, aku menjawab. Sebenarnya waktu aku ngambil KKN, itu pertama kali ada KKN online di UNED. Jadi itu kayak sebenarnya ya dari LP2M waktu zamanku itu masih sama-sama belajar, baik dari LP2M-nya maupun dari mahasiswanya. Nah, terus tapi aku suka dari KKN online ini, dia itu nggak terlalu ribet di bagian
Jadi kalian tuh bisa lebih fokus gitu loh. Misalnya nih, KKN 45 hari. Nah, kalau misalnya kita KKN offline, aku pro di KKN online. Soalnya aku pro di KKN online. Dia itu lebih bisa fokus ke satu kakak, ke satu orang, dan ke prokermu sendiri gitu. Kalau KKN offline kan 10 apa 16 bareng-bareng, terus kita harus nginep di suatu tempat, terus kita harus meluangkan 24/7 kita buat mengabdi pada suatu desa itu kan. Nah, kalau aku pronya KKN online itu, walaupun waktu zamanku itu pertama kali KKN online, itu kalian bisa buat proker sendiri, kalian bisa ngerancang prokernya itu sendiri, kalian bisa cari mitra kalian sendiri, kalian kalian itu bisa lebih fokus lah intinya. Enaknya itu gitu kalau KKN online, dan nggak perlu datang ke Jember buat yang di luar kota. Jadi itu plusnya dari KKN online itu sendiri. Mungkin dari Kak Abid ada tambahan? Mungkin gak enaknya nih gimana Kak Abid? Gak enaknya. Enak gak enaknya sebenarnya sih nggak tahu ya. Ini sebenarnya enak menurut kalian atau nggak enak menurut kalian. Justru KKN online itu banyak yang menjadikan KKN ini hanya sebatas formalitas. Jadi tujuan pengabdiannya pun nggak tersampaikan. Jadi itu. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali pengabdian, dan bahkan teman-teman saya pun banyak banget ya udahlah formalitas. Yang penting ngejalanin KKN itu sih. Dan nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya ya di wilayah kita sendiri. Kita nggak ada pengalaman apa-apa. Kalau offline kan kita 10 orang ditaruh di desa mana, nginep di sana 45 hari, membangun desa dari segi pariwisata, pendidikan maupun lain-lainnya. Dan itu justru pengalaman yang serunya. Kalau offline, kalau online, kita nggak bakal dapet itu. Iya. Iya sih benar banget sih, kalau online kan kita hanya di daerah kita sendiri ya, beda banget sama kalau offline. Itu kita juga sebenarnya untuk angkatan yang sekarang ini kita juga bingung nih gambling nantinya kita akan offline atau online gitu kan. Ya kita berdoa aja semoga yang terbaik aja sih buat kita. Tadi kan Mas Abid sempat ngobrol kalau bisa dari jarak jauh gitu, dari Jakarta ya Mas Abid ya kan, domisili Jakarta ya. Nah gimana sih administrasinya, sulit nggak sih? Maksudnya kayak harus ke Jembernya tuh harus ke Jembernya nggak gitu? Atau bisa malah nggak usah ke Jember, benar-benar online semua, dari tanda tangan, dari penyerahan berkas gitu, gimana? Kalau saya sendiri benar-benar full semuanya di Jakarta. Kendalanya mungkin karena administrasi aja ya sih, karena ketika saya minta surat di puskesmas, surat kesehatan, saya ditanya untuk KKN di Jember, saya malah ditanya, kamu dari Jember? Wah, nggak bisa nih, kamu nggak boleh ngejalanin KKN di sini. Ada sedikit kendala sih kalau nggak kenal banget. Kendala administrasi dari segi kota administrasinya sih. Sama ketika kalau di desa-desa biasanya kan pakai surat desa, tapi kalau di Jakarta itu kan administrasinya besar, jadi kelurahan ya, itu tahapannya lumayan cukup sulit sih. Dari kita harus izin RT, RW, dan lurah, harus menemui sekretaris lurah, jadi agak sulit banget. Akhirnya saya pun bukan melobi sih, inisiatif aja lah, cuma pakai surat keterangan RT RW, tapi ternyata diterima juga sih gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak dipersulit banget sih untuk KKN online kemarin, apalagi soalnya baru COVID itu, Ram. Segi administrasi. Yes, jadi full di Jakarta. Full banget di Jakarta. Nggak ada yang di itu Mas Abid tuh brokernya apa nih? Broker untuk KKN-nya? Kalau aku pendidikan. Jadi ngajar. Pendidikan. Oh, ngajar di? Iya. Ngajar di salah satu yayasan di dekat rumah. Jadi ada karena programnya pendidikan, saya nyari yayasan yang cukup lumayan, tapi di bidangnya Islami sih, bidang Islami, dan mulai menerapkan Zoom, dan nantilah itu kalau program mendalami, pokoknya saya pendidikan. Oh gitu. Nah, oke, kalau Mbak Jihan nih gimana nih? Broker yang kemarin di jalan tuh apa sih? Kalau aku kebetulan kewirausahaan. Jadi kalau secara garis besar kewirausahaan itu dia itu kan di masa pandemi banget. Bentar. Kedengeran suaraku? Dengar, aman. Jadi di masa pandemi ini kan banyak banget orang jualan, tapi dia itu ya terdampak pandemi. Nah, terus maksudnya dari KKN kewirausahaan ini, kita sebagai mahasiswa memperkenalkan gimana caranya mereka dapat
survive dengan salah satu cara berjualan online. Intinya kalau kewirausahaan itu. Jadi kita ngajarin ke pedagang-pedagang yang punya wirausaha atau UMKM yang terdampak pandemi, terus kita ajarin gimana caranya bisa berjualan online gitu, dan survive dari dampak pandemi itu. Intinya gitu. Dengar-dengar juga program KKN-nya Mbak Jihani berjalan sampai sekarang ya, sampai terus-menerus itu tidak KKN ya. Ya. Boleh nggak diceritakan? Alhamdulillah. Lama banget. Itu sebenarnya awalnya karena DPL-ku itu nyuruhnya semua yang kewirausahaan dia itu harus ngambil tema atau jualan sesuatu yang ada hubungannya sama COVID. Entah itu jualan hand sanitizer dan lain sebagainya gitu. Nah, terus karena aku waktu itu jadi sebenarnya aku itu bukan kewirausahaan. Nah, aku tuh sebenarnya pendidikan. Dari awal sampai hamil seminggu aku tuh pendidikan. Tapi karena emang pada saat itu LP2M itu masih agak labil ya. Jadi yang di pendidikan itu dia berubah-ubah. Yang namanya cuma ngajar 1 anak, jadi harus minimal 3 anak. Dari yang 3 anak, terus dia itu minimal harus sama orang tua atau sama gurunya. Jadi itu kayak berubah-ubah terus yang pendidikan. Sampai akhirnya kan males kan kalau berubah-ubah terus kok apa ya, maksudnya kok yang berubah itu pendidikan terus pada saat itu. Waktu zamanku akhirnya aku milih aku wirausahaan aja walaupun temanya udah ditentuin dari DPR-ku. Itu sebenarnya DPR-ku sendiri sih yang nentuin tema. Terus akhirnya aku nggak punya konsep dong, aku nggak punya konsep, nggak punya mitra, nggak punya apa-apa, pandangan apa-apa hamil seminggu itu. Terus ya udah akhirnya aku milih buat jualan masker, dan aku cari mitra yang emang dia itu baru juga jualan masker waktu pandemi. Tapi masker yang dijual itu kayak masker jadi gitu loh, masker 1 lapis, terus masker yang ambil dari orang gitu, dan dia nggak tahu caranya masarin, jadi cuma dari mulut ke mulut gitu. Terus oh kok kebetulan ada mitra gitu kan, akhirnya aku ajak dia buat join ke KKN-ku, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi mitra beneran. Alhamdulillah ya. Boleh dipromosikan nggak sih jualannya apa namanya? Oh iya, bisa di-follow ya @temanbumi.co gitu. Nanti kalian boleh bisa, teman-teman ya. Bagus banget sih itu maskernya. Iya, di situ belum dikirim. ya. Belum dikirimin. Oh iya, Boleh nanti sih kalau mau dikirimin, canda dikirimin. dikirimin. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Tadi kan sempat membahas tentang tema ya, konsep. Nah, tema-tema dari LP2M itu yang diberikan kepada kita itu sebenarnya itu kita memilih sendiri atau kita ditentukan tuh sebenarnya? Aku ya. Jadi temanya itu udah ditentuin dari sana, tema besarnya sudah ditentuin dari sana, jumlahnya pun 5. Sampai saat ini pun yang KKN untuk Januari tetap temanya ada 5. Yang pertama itu cara mencegah COVID, ya, tentang pencegahan COVID. Terus yang kedua itu tentang inovasi teknologi untuk COVID juga. Yang ketiga itu BUMDes. Yang keempat itu pendidikan, kelima kewirausahaan. Itu tema besarnya. Dan kita itu ketika mendaftar KKN nanti Juni, itu langsung memilih tema. Jadi sampai hari terakhir pendaftaran, itu kita masih mengganti-ganti tema pun masih bisa. Tapi kalau udah di hari terakhir pendaftaran, itu kayak kajian, katanya pertama pendidikan, sampai berakhirnya kewirausahaan, mungkin ada pertimbangan tambahan ya. Jadi itu sampai berakhirnya pendaftaran itu masih bisa berganti-ganti tema. Temanya ada 5. Dari 5 itu pun yang bisa dipilih langsung itu cuma 4 sebenarnya. Yang 1 itu kalau nggak salah yang program kemanusiaan COVID itu dia beda sendiri. Dia itu jadi relawan istilahnya di Fakultas Kedokteran kalau nggak salah. Jadi aku kurang paham sih. Pokoknya dia itu nggak pada saat KKN yang online langsung berempat itu yang tema 4. Jadi dia itu lebih dulu. Nah, dan dia itu nggak 2 batch juga sih, lebih banyak batch-nya. Jadi, dan yang diambil itu nggak sebanyak dari KKN yang ini. Oh, berarti meskipun offline juga kita bebas ya memilih untuk tema ya sebenarnya ya? Iya, tapi yang
kalau kalian mau coba yang program kemanusiaan itu kalian nggak bisa online, tapi kalian langsung setiap hari harus datang ke Fakultas Kedokteran kalau nggak salah. Itu nanti kalian kayak semacam ngebuat webinar gitu, program-programnya tuh gitu, perihal COVID dan lain sebagainya gitu. Kalau yang program kemanusiaan COVID itu. Seperti itu ya. Oke nih, kan setelah KKN kemarin ada laporan-laporan tuh. Kan biasanya KKN ini dikerjainnya bareng-bareng sama ber-16 orang, ber-20 orang. Ketika sendirian nih, gimana sih laporannya? Susah nggak sih kayak skripsi atau malah biasa aja? Itu menurutku ya, waktu aku awal-awal kan aku awal-awal dan aku nggak tahu kalau laporan KKN itu bakal sebanyak itu. Nggak nakut-nakutin sih, tapi emang banyak dan harus dikerjain sendiri gitu. Ada apa aja ya, kalian kalau waktu zamanku pertama itu tergantung DPL-nya sih. Ada DPL yang perintahnya sekian harus ngumpulin semuanya. Ada DPL yang perintahnya sekian, oh enggak, kamu cuma ngumpulin laporan per minggunya aja, ininya nggak usah, nanti aja bisa. Itu beda-beda waktu zamanku tiap DPL. Nah, itu yang menurutku harus kalian rutin ngumpulin itu, ada namanya logbook. Jadi logbook itu tiap minggu dikumpulin, tiap minggu hari itu kalian harus ngedeskripsi kalian itu ngapain, dan itu selama 45 hari. Dan setiap minggu kalian itu ada namanya persuli. Nah, persuli itu kalian kayak semacam laporan ke DPL kalian seminggu ini, progres kalian apa, kesulitannya apa, terus mitranya udah apa, terus proker kalian udah berjalan berapa persen, persuli itu gitu, dengan berdasarkan logbook yang kalian buat. Nah, nanti dari 6 minggu itu logbooknya bakal dijadiin satu dan dijadiin laporan akhir. Itu kalau dari logbook. Terus ada namanya nanti Canva. Terus nanti ada namanya kalian bakal bikin berita desa. Terus nanti kalian bakal bikin kelas di SD UNED. Terus nanti kalian bakal bikin apa lagi ya, timeline, terus proker. Nah, itu kalian ngelakuin semua itu sendirian. Itu nggak enak ya kalau kalian main. Agak ini ya, agak mematikan ya sebenarnya ya. Agak sebenarnya enggak, tapi ya apa nih? Harus dilakuin. Agak berat untuk orang-orang yang tidak pernah membuat laporan gitu. Kalau mungkin bagian dulunya kan adalah sekretaris ya. Jadi enggak. Mungkin hal seperti itu agak inilah. Gampang, sebenarnya gampang. Mungkin. Cuma apa ya, kelihatannya itu berat, tapi kayak pokoknya kalian ngumpulin gitu. Pokoknya ada gitu. Sebenarnya kalau laporan-laporan, tapi cuma logbooknya itu yang beneran. Atau aku share screen, kasih tahu contoh logbookku kayak gimana. Boleh sih. Boleh. Wah, seneng banget. Keren banget sih, ini ada contohnya nih. Boleh dong di-share. Jadi biar kita tahu nantinya logbook itu seperti apa sih? Ya. Apa seperti buku harian, seperti buku harian. Kalau kita tuh dulu pas puasa kan ada tuh, kalau dikasih buku sama guru kan disuruh tanda tangan gitu-gitu, mungkin konsepnya. Juga ada tanda tangan mitra. Wow. Jadi kalian nggak bisa ya share screen ya? Bisa nggak? Kira-kira. Nah, sambil nunggu Mbak Jihan nih, gimana Mas Abid sebagai kan biasanya, udah ada nih. Nah, ini nih. Ini namanya logbook. Jadi aku waktu itu mulainya dari Rabu 1 Juli. Nah, ini minggu pertama. Kalian ada upacara, ada pembuatan diagram dan timeline pelaksanaan KKN, ada pembuatan Canva. Canva itu kayak gini. Nah, Canva itu kayak gini. Jadi kalian itu ada kayak visi misinya, kalian di desa mana, terus ya ginilah pokoknya. Terus ada tolak ukur keberhasilan. Nah, ini nanti waktu persuli awal, kalau itu kalian mempresentasikan kanvanya kalian ini di depan teman-teman. Nah, jadi awal-awal sebelum KKN mulai. Nah, terus aku punya timeline juga kalau nggak salah. Nah, ini ada rencana program. Nah, kalau aku disuruh ngumpulin ini sih, jadi minggu pertama aku survei bahan baku kan sesuai sama ininya kalian, prokernya kalian, ada trial and error, produksi, dan lain sebagainya. Dan sama KKN, ya ini acuan kalian buat
ngerjakan papernya. Jadi tiap minggu itu DPL-nya selalu tanya, oh sekarang kamu minggu keberapa? Minggu ke-2, oh berarti kamu sekarang lagi trial and error. Iya, terus apa yang didapat sama mitra, apa yang didapat sama kamu, dan lain sebagainya. Sebenarnya gitu kalau di DPL-ku. Nah, terus nanti per harinya kalian ngapain aja, itu harus ditulis di sini. Nah, terus ini ada tanda tangan sasarannya. Kalau saranku sih, ini kalian apa ya, di tanda tangan online itu loh. Jadi kalian tinggal tempel aja, nggak usah ke mitranya, nggak usah apa ya, secara resmi mitranya tanda tangan gitu, nggak usah. Jadi tinggal ditempel gitu. Nah, terus ini ada lampirannya. Lampiran itu kayak gini lah. Nah, kalian lagi ngebuat logbook, terus ini kalian disuruh diagram pelaksanaan. Nah, kayak gini-ginilah nanti. Terus ini waktu apa sih namanya, wawancara, terus ada waktu menjahitnya. Nah, ada waktu ini nanti kalian juga bakal disuruh buat kelas. Nah, kelasnya itu karena aku mitranya cuma 1 orang, jadi jadi mitra. Tapi kalau misalnya kalian pendidikan, itu kalian bikin kelas sendiri gitu loh, di apa, anak-anak ya kalian yang kalian ajar. Dan kelasnya itu harus direkam di SD-UNED. Terus ada apa lagi ya? Logbook sih yang paling penting. Berarti itu kelasnya itu harus banget direkam ya? Iya, harus direkam. Waktu itu dari LP2M itu bilangnya minimal sekali. Tapi beberapa hari kemudian bilang minimal 3-4 kali bikin kelas. Nah itu mungkin kalau udah sekarang udah mulai ini ya, udah mulai apa sih namanya, udah mulai tegas aturannya. Terus nanti harus ada daftar hadir peserta pelatihan gitu-gitu wes. Kalau KKN apa online-nya, ini laporannya. Terus nanti laporan akhirnya itu ada namanya, oh ini dibikin berita desa. Berita desa itu buat awal sama akhir. Banyak ya ternyata ya tugasnya ya. Agak ini ya, aku agak shock nih melihatnya. Iya, ini berita desa, ini awal-awal. Ini awal-awal. Terus nanti udah kalian selesai KKN, bikin berita desa lagi. Berita desa akhirnya. Nah, ini. Tuh. Bikin laporan sama KKN ngapain aja. Terus ada nanti namanya, udah sih itu aja. Terus nanti kalian juga, jadi kalau kelas KKN di SD UNED itu kalian nguploadnya itu ngupload poster sama ngupload PowerPoint. Tapi ya formalitas saya lah kalau PowerPoint-nya gitu. Kalau kalian mitranya cuma 1, ya cuma kayak gini-gini aja lah. Gitu. Diupload juga ini di SD UNED PowerPoint-nya. Terus nanti akhir juga disuruh bikin artikel. Terus kalau kebetulan DPL-ku itu yang patuh banget sama perintahnya LP2M. Jadi tiap minggu itu harus ada videonya juga. Video KKN. Berarti DPL juga menentukan sih ya, bagaimana nanti kitanya ya. Ada yang DPL itu dirangkum jadi 1 selama 45 hari. Ada yang DPL itu tiap minggu itu harus ada videonya dan diupload di YouTube. Itu macam-macam. Tergantung rezeki kalian. Tuh. Berarti harus banyak-banyak berdoa dan ibadah ya biar mendapatkan. Dari logbook kalian ada yang mau ditanyakan. Soalnya ini yang harus kalian kerjakan pasti. Mau DPL-nya enak nggak enak pasti ada logbooknya. Harus bikin logbook. Oke, pertanyaan-pertanyaannya. Nanti teman-teman nih kan udah ada nih sampai sekarang. Nah, langsung aja keep pertanyaan di otak kalian. Nanti ketika saya tanya jawab langsung aja nanya. Nah, aku mau nanya Mbak Diana, nanti waktu kita mengerjakan laporan tuh, nah laporannya itu bakalan ini nggak sih, maksudnya dikumpulkannya jaraknya dari kita selesai KKN sampai pengumpulan laporan tuh berapa minggu sih? Biasanya seminggu. Atau cuman itu? Biasanya seminggu ya? Ya seminggu setelah KKN. Padahal aku mengharapkan barusan jawabannya 1 bulan loh, ternyata 1 minggu ya? Ada paling lama update 10 hari ya, update kamu ya? Minggu juga kan? Oh enggak, aku 10 hari. 10 hari. Nah itu kenapa bisa beda tuh? Kenapa bisa beda itu? Peraturan dari LP2M-nya atau dari... Jadi gini Ram, kita ngomongin DPL dulu ya. DPL itu siapa sih? DPL itu dosen pembimbing lapang. Nah, dia ini siapa? Dia itu yang ngebimbing kita selama KKN
Dan kita bisa aja mendapat dosen yang nggak sefakultas dengan kita. Contoh aku dulu DPL-nya itu dosen pertanian, Bapak Tri. Ya, itu dosen pertanian. Jadi, dan kalau nggak salah aku itu cuman 3 orang anak fakultas hukum, lebihnya random. Jadi, karena dulu angkatan kami masih baru banget ya, KKN online, itu DPL-ku pun bilang LP2M masih banyak, mungkin bingung ya, karena kita masih percobaan banget. Bener juga kata Jihan, di pendidikan itu awalnya kita boleh ngajar 1 orang, boleh banget ngajar 1 orang. Tiba-tiba dinaikin, harus minimal 3. Tiba-tiba dinaikin lagi, kalau bisa ngajar gurunya aja, biar nanti gurunya yang ngajar murid-muridnya sendiri. Itu tuh beda-beda. Jadi masing-masing DPL pun kebijakannya beda-beda. Itu. Dan saran dariku ya, coba-coba mulai belajar ngedit deh. Itu bener-bener kaget benar. banget. Paling Itu kaget banget. ngedit kalian bisa ngedit di Canva sama KineMaster. Ngedit apa? Foto, ngedit video, ngedit poster, itu tuh berita desa. Kalian yang nggak pernah bersentuhan dengan editing ya, tiba-tiba kalian harus membuat video per minggu, berita desa minimal 2 kali, laporan tiap minggu, sampai video akhir minimal berapa menit ya? Ngedit video sampai 20 berapa menit? Iya, 3 sampai sekian menit. Itu kalian harus rangkum. Itu kaget banget deh. Buat kalian yang nggak pernah ngedit, itu kaget banget kendalanya. Pasti shock banget sih itu, karena banyak banget hal-hal yang belum kita bisa sebelumnya ya. Karena kan kalau offline kita bisa minta tolong teman, ada yang bisa nggak gitu. Kalau sekarang kan kita berdiri sendiri dan benar-benar tanpa ada dukungan dari orang-orang gitu kan. Nah, aku nanya nih, kan tadi Mas Abis menyinggung katanya ada 3 orang yang sama DPL itu gitu. Nah, contohnya aku mau nanya, nah nanti ketika aku KKN, aku itu sama orang-orang mahasiswa yang angkatannya sama, yang KKN juga di daerahku, itu apakah aku nantinya bisa bekerja sama mereka atau gimana? Ketahuan kalau satu DPL. Kalau bisa. Itu berarti itu kayak contohnya kayak Jihan sih, kalau nggak salah Jihan tuh kerja sama yang sekecamatan Kepatihan ya. Enggak. Kalau kalian mau kerja sama teman kalian, usahain itu jangan satu DPL. Soalnya kalau satu DPL itu pasti ketahuan propernya sama. Kalau kita DPL-nya yang beda. Tapi kalau kalian misalnya kalian mau sama teman kalian di orang jualan kerupuk misalnya, nah bisa aja kalian datang ke itu bertiga gitu. Tapi mungkin propernya yang beda. Jadi nanti ada laporannya yang ya, jadi nggak sama gitu loh. Dan usahain jangan satu DPL. Soalnya kalau satu DPL pasti ketahuan. Nggak boleh setahu. Nah, kalau jadi setiap DPL itu, oh gitu. Jadi setiap DPL tuh satu DPL mereka beliau tuh punya berapa anak ini? Anak kelompoknya ada berapa? 42, 45 ya. 40. Satu DPL berapa ya? 40 sampai 45. Iya, lumayan banyak. Berarti 45 orang itu mereka acak ya, bener-bener random ya, bukan kayak dari daerah-daerah. Iya, random. Dan kayak misalkan gitu orang laporan itu kan persuli kan tiap minggu ya. Kita tiap minggu persuli kita mempresentasikan progres maupun rencana ke depan. Itu tuh kita nunggu giliran. Oh, terus jadi, itu gimana sih konsepnya kalau kayak lebih presentasi gitu ya? Iya, kayak aku dulu tuh persuli jadwalnya tiap hari Sabtu. Jadi tiap hari Sabtu itu aku Zooman dari jam 10 sampai jam 2, bahkan jam 3 ya, itu ganti-gantian satu orang presentasi dipanggil satu-satu, dan cukup capek sih. Online itu capek. Ya, ini aku udah bayangkan nih, nanti aku bakalan capek juga nih kayaknya nih. Karena kan peraturannya sudah jelas ya. Jadi akan lebih ini ya, dan lebih itu lebih capek kalau ada temen yang ambis, Ram. Nah, itu sih yang aku akan jauhi, sepertinya orang-orang seperti itu. Jadi harusnya kalian punya ide buat bikin ini, terus punya kalian kalau saya bikin ini boleh nggak? Oh ya udah, teman-temannya juga sekalian ya suruh bikin kayak gitu.
Habis itu tuh. Pengen marah rasanya. Iya sih, kayak sebenarnya orang-orang ambis itu juga agak mempersulit kita ya sebenarnya. Aduh, bentar ya, ini baterainya agak mau mati. Betul. Kalau Oke, mungkin sudah aman. aku tuh benar-benar pribadi sih, Ram. Kalau aku di Jakarta benar-benar pribadi ya, nggak ada kerjasamanya sama sekali sama siapapun. Kalau mungkin Jian masih ada yang dikenal di mana? Di Oh, apa di Jember ya. Kalau aku enggak. Dan dan jangan lupa sebelum jauh kalian itu ada minimal pengambilan SKS-nya. Jadi Berapa tuh kalau di UNED? KKN itu berapa ya? SKS 114 ya? Udah ya? Oh, berapa ya? Kalau nggak salah. 114. Pokoknya selama kalian nggak pernah ngulang, pasti kalian bisa nih ngambil KKN. Kalau kalian kurang, terpaksa KKN-nya harus di periode selanjutnya. Aman sih berarti ya. Oke. Lanjut nih. Mau aku tanya lagi, ada yang mau aku tanya lagi. Apa ya? Tips and triknya dia buat kita nih. Enaknya nanti kita tuh jalannya kemana, atau enaknya nanti kita tuh fokus ngapain gitu, biar juga KKN ada manfaatnya juga kan, tidak cuman sekedar mengerjakan selesai. Jadi biar kayak Bajihan juga ada sampai sekarang bentuknya teman bumi gitu loh. Jadi kayak sampai sekarang aku punya hal yang bisa di share ke masyarakat gitu loh. Jadi tips and trick nih dari Bajihan dan Mas Abid nantinya buat kita KKN. Kalau aku khususnya pendidikan ya, mempersiapkan diri gitu dan mental mungkin. Kalau tips dan trik sebenarnya kurang lebih ya persiapkan kecapean aja sih, itu benar sih tugasnya. Soalnya tugasnya tuh semuanya online, kalian harus depan laptop, ngedit depan laptop, bikin logbook depan laptop, bikin berita desa segala macam, itu agak capek. Dan saranku benar-benar cari, bukan kalian menjalani KKN cari yang mudah ya, enggak, tapi yang kalian senang aja. Kayak kalau kalian senang ngajar ya pilih pendidikan, kalau kalian senang berwirausaha pun ya pilih wirausaha. Dan contohnya kayak Jian itu kan malah berjalan sampai sekarang. Kalau pendidikan karena aku itu kerjasama sama yayasan yang dulu aku ngaji gitu, Ram. Jadi aku ngaji di situ dulu dan aku ngajak kerjasama di situ, dan alhamdulillah ya sekarang guru-gurunya juga bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, Google Drive, segala macam, bisa Google Form juga pengumpulan tugas secara otomatis. Itu sih. Kembali ke dari tujuan awal. Gimana? Kalau aku tips and triknya itu santai. Soalnya santai kali ini tambah kepikiran KKN ini. Terus ini kan KKN ini 45 hari. 45 hari bersama mitra. Kalau menurutku usahakan cari mitra yang dia itu tidak keberatan dengan biar gak susah. Jadi temanku ya, ada temanku dia itu awalnya jualan apa sih tentang bunga-bunga kayak gitu. Karena mitranya itu keberatan dengan kehadirannya, akhirnya dia berubah broker di pertengahan, jadi jualan pastel gitu. Nah itu kan juga satu hal yang harus kalian pertimbangkan biar KKN kalian lancar. Jadi cari mitra yang kalian sama-sama klik dan saling membutuhkan kalau bisa. Jangan yang kalian pokoknya ini aja mas gampang, tapi ternyata mitranya dengan kehadiran kalian nggak suka, itu pasti bakal berdampak ke kalian nantinya waktu KKN. Terus santai aja sih menurutku, soalnya pada saat dijalani itu nggak semenyerahkan tugas-tugasnya juga kok. Itu masih ada waktu buat kalian melakukan kegiatan lain. Masih bisa lah ya kita hangout jalan-jalan. Iya masih bisa, benar. Bisa lah ya berarti. Terus ya. Yang buat apa? Berarti kalau pacaran itu masih bisa berarti ya? Pelajaran. Pacaran Mbak. Oh, ya bisa. Aman nih buat yang punya pacar nih. Ada Ram, ada yang lebih penting, Ram. Gimana Mas Bin?
ada yang lebih penting sebenarnya, yang sangat penting karena kita online, pandemi COVID, yang paling penting jaga kesehatan. Karena aku pun ketika ngajar, misalkan kalau aku sendiri membawa virus, lah adik-adikku yang aku ajar, guru-guru itu kena semua bakal tersebar kemana. Jadi benar-benar penting banget nanti jaga kesehatan 45 hari. Itu sih. Soalnya, dan benar jangan sampai keberatan mitranya 45 hari, soalnya bakal bulak-balik banget. Bulak-balik. Kalau nggak salah itu kalian dalam seminggu minimal mengunjungi mitra itu 2 kali. Dalam 1 minggu. Minimal. Jadi kan, kalau misalnya kita ke rumahnya orang, bertamu, terus dengan kepentingan yang macam gitu kan, pasti orang juga harus meluangkan waktu mereka buat kita gitu kan. Bahkan emang orang itu yang kita ajak mitra itu memang butuh bantuan kita. Jadi kalau bisa kalian cari tahu tuh, kalian punya mitra yang cocok di bagian mana, selain karena kalian suka hal itu. Biar mempermudah kalian juga. Itu sih ya. Jadi ini sih udah lumayan jelas sih. Nah, ini aku kasih kesempatan buat teman-teman untuk yang mau bertanya, langsung aja ke room chat, langsung aja tulis nama kalian, terus saya mau bertanya. Contohnya gini, aku namanya Rama. Terus langsung aja ngechat di room, Rama mau bertanya gitu. Nanti aku bacain ya. 3 tercepat ya. Langsung aja mulai dari sekarang, langsung aja yuk yang mau tanya. Banyak nih pasti pertanyaan. Banyak banget sih. Ini dari Instagram nih, aku mau baca dulu dari Instagram. Sudah ada 20.000 yang nanya. Pertanyaan 20.000 nih aku sangat bingung nih, segini nih. Bingung banget mau bacaan yang mana. Nah, ini aku mau bacaan yang emang bener-bener sudah, yang belum dibahas tadi sih. Iya. Dari Hafiz Fedi Andria. Itu dia menanyakan efektivitas KKN online seperti apa, dan tujuan KKN online dan offline apakah sama gitu. Itu sih pertanyaannya. Tunggu 3 pertanyaan apa langsung dijawab? Langsung aja ini dijawab boleh sih. Untuk yang 3 pertanyaan tadi nanti kita bahas lagi deh. Efektivitas ya. Ya, efektivitas. Efektivitas itu bisa efektif kalau kalian punya proker yang jelas menurutku. Jadi kalau kalian dari awal, sebenarnya KKN ini nggak harus terlalu serius, tapi diniati gitu loh. Soalnya kalau misalnya kalian terlalu tidak serius, dan KKN online ini buat tanya ke orang itu juga susah pada saat praktek. Apalagi kalau kalian dapat DPL yang nggak care, itu bakal susah. Kalau kalian nggak punya pegangan program kerja yang tegas gitu loh, yang lurus gitu. Oh, program udah kamu harus jalan di situ. Efektivitasnya cukup efektif. Cuma ya itu karena kita online, jadi kita kurang bisa kayak katanya Abi tadi, kurang bisa mengabdi secara langsung di masyarakat. Tapi kalau untuk waktu, kita jadi lebih punya banyak waktu selain KKN untuk mengerjakan hal lain. Terus gimana, Kak Abid? Kalau ngomongin efektif ya, justru ini sebuah terobosan baru sih dari UNED, karena ketika angkatanku sendiri ngadain KKN, justru angkatan-angkatanku di universitas lain tuh KKN-nya dihentikan, ditiadakan KKN. Jadi ini terobosan bagus banget sih UNED KKN online seperti ini. Kalau nanya efektif lagi, itu tergantung diri kita masing-masing sih. Kita pengen memberikan impact ke mereka, kita pengen mengabdi secara asal-asalan kepada masyarakat, atau kita mengabdi secara betul-betul kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau nanya efektif, itu kembali ke diri kita masing-masing. Iya sih, benar banget sih. Kadang ada orang yang pengen banget nginep-nginep gitu kan. Ada yang suka banget berjuang ke masyarakat. Tapi ada juga yang mager gitu. KKN online tapi gimana aja? Jadi tetap usung-usung ke ini desa. Ya berarti ya. itu proker BUMDes. Nah, jadi dia sama 10 orang temennya, kan kayak aku tadi bilang nggak apa-apa, aku mitra, tapi yang penting kalian beda DPL dan prokernya beda. Nah, mereka tuh saking pengennya offline, mereka sama cari desa terpencil terus berangkat sendiri. Ya udah ngelakuin. Oh, ini ya berarti ya, mereka agak memaksakan diri ya berarti ya. Itu untuk pengen
bisa KKN offline, tapi ya nggak tetap apa-apa. ya mereka. Bagus, lebih mengabdi di masyarakat. Lebih terjun. Bagus sih kalau ada yang seperti itu, karena kan kita juga harus sebagai mahasiswa juga banyak inisiatif ya, agar juga nggak monoton mengikuti apa yang sudah disediakan, jadi harus punya inovasi juga. Nah ini sudah ada penanya nih, Izas, boleh nih Izas on cam ya, hidupkan kameranya dan mikrofonnya, silakan untuk bertanya. Untuk operator boleh di spotlight Izasnya. Silakan Izas, boleh on cam. Apa suaranya terdengar? Terdengar sekali, tapi tidak ada gambarnya Mas Izas, hanya tembok. Masa saya ngomong sama tembok? Canda tembok. Iya, soalnya kalau dinyalakan nanti putus-putus suaranya. Oh gitu, oke siap. Boleh silakan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya ke dua narasumber ya. Saya kemarin itu bertanya-tanya kepada Kating, katanya semua KKN itu nilainya pasti auto A. Nah, ada yang nilainya BC itu karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan DPL. Apakah semuanya itu bisa auto A asalkan kita mengerjakan tugas dari DPL gitu aja ya, Kak? Jadi sekedar formalitas mengerjakan pasti nilai kita auto A. Gitu aja. Terima kasih. Ayo dijawab. Boleh silakan dijawab. Bebas siapa aja mau menjawab. Aku nih. Auto Ya, A ya. Sebenarnya yang pasti yang dicari dari KKN itu kembali lagi ke pengabdian sih. Nanti kita dapat sertifikat dan nilai. Nilai itu ya bonus lah, nilai itu bonus. Tapi benar banget nyari nilai di KKN itu gampang ketika kita melaksanakan semua tugasnya. Dan kembali lagi tergantung DPL kalian. Berdoalah semoga DPL kalian enak. Karena ada beberapa DPL yang benar-benar objektif nilainya, ada yang bisa mengatakan dan nanti ada penilaian tersebut. Jadi dan bahkan ada yang membatalkan KKN di tengah-tengah jalan. Jadi menurutku kalau cuma mencari nilai aja, ya ngerjain secara formalitas aja. Tapi kalau DPL-nya itu nggak teliti, ada terutama saya DPL saya itu sangat banget teliti dan care, mengecek tugasnya satu-satu, dilihat posternya satu-satu, dibaca berita desanya, dan itu nggak bisa formalitas dan mau nggak mau. Dan bahkan kalau nggak salah saya itu berita desa ya, itu revisi sampai 7 kali. Ngajiin ditolak, dan nggak bisa itu formalitas karena sama DPL itu dibaca. Ya, jadi kita harus benar-benar buat usahanya tuh ada gitu. Auto A. Kan auto A kalau kalian ngerjain semua tugas dan mengerjakan semua tugasnya itu effortnya ada. Tuh, harus kuat. Berarti emang benar-benar nilai itu juga tergantung ya, DPL juga mempengaruhi ya berarti. Banget, itu sangat banget mempengaruhi DPL. Nanti mulai sekarang teman-teman aku ingetin buat rajin-rajin ibadah, berdoa agar mendapatkan DPR yang terbaik nantinya. Gitu ya. Amin. Amin. Itu penting banget. Jangan iri DPL. Oh, tapi ada nggak sih tips and trik memilih DPR sekiranya kita dapat DPR yang bagus? Tapi nanti bakal terjadi nggak bisa milih. Di random, kamu daftar itu di random. Iya. Aku sama. Berarti emang harus punya orang dalam nih sepertinya. Iya. Aku itu kelompok 62. Aku aja kelompok 62, nggak tahu Jian kelompok berapa di KKN. 24. Aku aja waktu itu katanya kalau nomor teleponnya di sistem sama bisa satu kelompok gitu. Enggak, beneran. Sampai nyamain nomor HP di sistem, berusaha gitu. Nah, itu mitos lah ya. Iya, mitos. Itu mitos kalau nomornya berurutan bisa sekelompok. Enggak juga. Nomorku sama Jian. Nomor apa tuh yang berurutan? Nomor pendaftarannya.
Bukan nomor HP. Kan di Kan ada sistem isu katanya kalau pengen KKN bareng nomornya disamain dan Oh, providernya disamain. Tapi ternyata enggak juga. Aku ternyata kelompok itu 6 dulu. sudah terjawab kalau itu mitos ya. Itu mitos. Wah, mitos. tahu juga nih Mitos. kalau ada mitos. Kalau dulu diharapin dari KKN secara langsung kurang pengen sekelompok, pengen gitulah. Oke, Lanjut. langsung nih pertanyaan kedua. Ada dari Rania. Mana nih Rania? Yuk, dia mau nanya juga tuh katanya. Boleh di spotlight oleh operator. Nanya ya, dengeran kan suaraku? Beneran, tapi belum di spotlight. Oh, sudah. Operator maaf salah spot. Itu Ari Hadina. Ini apa? Kalau buat proker tuh harus yang kan kita hukum ya, apa harus ada yang berubah hukum, kayak ini kalau pendidikan sosialisasi tentang apa gitu yang berubah hukum gitu, atau ya sama itu kalau nyari mitra tuh harus yang sekitar kita, misalnya ya wirausaha nih, terus kita punya saudara yang ada usaha di Banyuwangi gitu misalnya, beda kota sama kita, itu nggak boleh Kak, atau gimana? Kasih Kak. Jawab ya. Kalau kamu cari yang berhubungan sama hukum, nggak ada dari semua tema yang berhubungan sama hukum. Pendidikan itu kalian nanti bakal ada satu aplikasi ya, namanya Kuiper apa kalau nggak salah. Itu kalian pakai itu. Jadi Iya benar. kan itu Kita kalau harus jalanin pendidikan Twitter. cuma ngajarin gimana caranya anak SD, anak TK, anak apa gitu, buat kalian buat pakai Kuiper. Intinya gitu. Itu kan nggak ada hubungannya sama hukum ya. Terus kewirausahaan juga nggak ada hubungannya sama hukum. Pokoknya bikin apa ya, bikin sesuai sama ininya aja, sama temanya aja. Soalnya nggak ada yang berhubungan sama sekali. Malah temanku ada yang bumdes, dia itu cuma roti disinfektan ke rumah-rumah. Dia cuma 45 hari, pokoknya cuma itu. Menyemprot disinfektan. Terus kalau tanya, terus di lingkungan kita, setauku ya. Soalnya kalian punya izin kelurahan. Nanti kalian pasti ditanya, ini orang mana, KTP mana, KKN di sini, di rumahnya siapa, selama berapa hari, gitu, sama kelurahan. Kalau kalian punya saudara di Banyuwangi, di Jember, kayaknya kalian bakal bolak-balik Banyuwangi Jember deh. Kalau menyusahkan kalian sendiri, cari tetangga gitu, atau temen kalian yang punya adik, cari yang gampang-gampang, usah yang membutuhkan import lebih banyak. Iya benar sih. Kalau ada yang susah, kenapa harus cari yang gampang gitu kan? Jangan mempersulit diri sendiri. Harus. Itu pesannya ya. Ngapain semangat ya? Iya, ngapain semangat kalau bisa tidak semangat. Iya, bagus. Itu salah satu pegangan hidup. Ini. Makat itu Ram. Nggak, tapi sebenarnya karena kan KKN online juga, kita kan juga sendirian ya. Kalau kita terlalu memperumit keadaan juga, kita sendiri yang ribet gitu. Daripada rumit, mending dibikin gampang dong. Gitu kan. Kalau ada yang susah, kenapa yang gampang? Iya benar. Itu tapi banyak Ram. Banget. Tapi banyak Ram. Ada beberapa lah kalian akan menemukan ada gitu. teman seperti itu. Aduh. Mereka ini ya tipikal orang-orang yang suka banget ribet ya berarti ya. Ya. Ketika tidak ada tugas yang disuruh, malah menawarkan dan akhirnya dijadikan tugas. Semoga kalian ada. Iya, semoga dihindarkan. Berarti doanya nambah lagi nih, berdoa supaya teman-teman dijauhkan dari teman kelompoknya seperti itu gitu. Nah ini ada penanya lagi nih. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan ya. Ini dia bertanya langsung di room chat karena ternyata mic laptopnya tidak bisa. Ini dari Devina Putri. Izin bertanya, dalam menentukan dan memilih mitra mungkin ya. Memilih mitra itu harus yang berhubungan dengan COVID atau bebas. Semisal kewirausahaan yang terkait kegiatan jual beli itu harus berkaitan dengan COVID atau boleh bentuk wirausaha apa aja. Seperti itu. Gimana tuh? Bebas. Tergantung BPL, tapi sebagian besar bebas. Ada yang
tema itu nggak melulu ini ya. Pokoknya kalian kalau kewirausahaan itu dari orang yang nggak jualan online, kalian kalian ajarkan biar dia bisa jualan online. Intinya itu, apapun itu yang dijual, guys. Mau temenku ada yang pastel, ada yang jual keranjang nyaman, ada yang jual salad, ada yang jualan apa lagi ya, kayak ini loh, keropok gitu-gitu, banyak. Jadi nggak harus tentang COVID, tapi tergantung DPL kalian. Karena DPL-ku nyuruhnya berhubungan sama COVID, jadinya aku harus berhubungan dengan COVID. Gitu. Tapi sebagian besar. Untuk jualan juga ini kok, buat yang nanya ya, ada yang dari nggak jualan, kita buat jadi jualan, itu bisa. Ada yang dari jualan offline, kita buat jadi online. Dan alhamdulillah kalau nggak salah ya, UNED itu bekerja sama kalau dari segi pendidikan dengan Twitter. Kalau dari KWI itu kerjasamanya sama Shopee. Ya. Oh begitu. Berarti juga dari universitas juga sudah menyediakan layanan lah ya. Ibaratnya kita sudah difasilitasi, tinggal kitanya aja yang menyebarluaskan, mengembangkan, menyebarluaskan. Kalau pendidikan kan harus pakai Twitter. Kalau yang kewirausahaan itu nggak harus melewati Shopee. Kalian bisa lewat Instagram, Facebook bisa. Kalau mau Twitter bisa, tergantung broker kalian. Nggak harus sama. Tapi kalau pendidikan harus lewat Twitter. Oh gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada Ki Agus mau bertanya. Yuk, langsung aja on mic dan on cam, Ki Agus. Operator bisa di highlight. Cek. Dengar nggak soalnya? Kedengaran. Oke, maaf aku nggak bisa on cam soalnya kalau on cam belum. Oh iya, boleh. Malam Rama, Mas Abid sama Mbak Jihan. Aku mau nanya, itu kan tadi kan Mbak Jihan sempat kalau misal pendidikan itu harus pakai Twitter gak sih? Nah, kalau misal pakai Twitter itu yang aku tanyain, apakah esensi kita waktu mengabdi itu masih kurang didapatkan? Soalnya di Twitter itu kan, Twitter itu sendiri, si Ade itu bakal lihat material selama 5-10 menit. Entah itu matematika atau fisika, sejarah, dan lain-lain. Nah, kalau di pendidikan itu sendiri kan kita mengabdi buat adik-adiknya agar kita bisa bervolunteer lah, berpartisipasi untuk mengajar materi itu juga. Nah, apakah kita ke adik-adiknya ini hanya mengajarkan agar mereka bisa menggunakan Twitter, atau kita juga bakal berpartisipasi untuk mengisi materi pembelajaran yang akan diajarkan ke adik-adiknya? Jadi seperti itu. Terima kasih. Langsung jawab ini Ram ya? Ya boleh, langsung jawab boleh. Jadi karena UNED kerjasama dengan Twitter ya, makasih banyak buat Ki Agus dan untuk teman-teman yang nantinya ingin mengambil pendidikan ya. Karena UNED kerjasama dengan Twitter, kita salah satunya mengajarkan Twitter. Salah satunya sih Ki Agus. Dan untuk prakteknya nanti, kayak aku ngajarin Twitter itu kalau nggak salah cuma 2 pertemuan ya. 2 pertemuan di minggu kedua kalau nggak salah. Ya itu ngajarin Twitter, dan selebihnya lebih aku ajarin bagaimana pemakaian Zoom, bagaimana nantinya akhirnya yayasan pengajian kerjasama membuat langganan Zoom, dan akhirnya pengumpulan tugas secara online. Jadi Twitter itu hal yang wajib, tapi nggak semua programmu harus Twitter gitu sih. Jadi itu hanya salah satunya aja, karena kita udah bekerja sama Twitter. Dan untuk pengabdian secara pembelajarannya nanti itu implementasinya tergantung DPL kita. Kayak yang tadi dibilang awalnya ngajar murid-murid, yang tadinya ngajar murid-murid, dan aku berubah jadi ngajar guru-guru, membimbing guru-guru supaya nanti guru-gurunya bisa ngajar lewat Zoom lebih baik, dan akhirnya sekarang pun terjalan gitu lewat Zoom yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang Zoom. Itu sih, pengumpulan tugas juga lebih ke sana sih. Dan yang dicari dari KKN untuk pendidikan itu metodenya sih, lebih ke metodenya, gimana anak-anak
generasi COVID ya, sebut saja anak-anak generasi COVID, generasi online bisa tetap belajar dengan baik meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Itu sih kalau dari pendidikan. Oke, cukup membantu sih jawabannya. Ini aku sendiri mau bertanya nih. Banyak pertanyaan yang kemarin sempat ditanyain ke aku dan teman-teman. Untuk sebenarnya KKN itu sebenarnya ada bantuan dana nggak sih dari universitas sebenarnya? Kayak kita mungkin ada yang emang KKN yang ada bantuan dana atau gimana gitu sebenarnya? Jawabannya tidak. Jadi kalau paling banyak mengeluarkan dana itu kalau dari cerita teman-teman itu BUMDes. Karena dia bekerja di desa di itu kelurahan ya. Terus prokernya sendiri, dan kalau di desa itu kan dia buat pave waktu itu, ngaspal jalannya desa, itu murni uangnya dia sendiri. Jadi nggak ada bantuan dari UNED. Kalau bisa yang semudahnya kalian aja gitu, yang nggak memberatkan. Berarti nantinya emang harus kayak memang kalau dia tidak bisa dalam finansialnya, berarti harus benar-benar memilih mana yang minim dan Nah, benar. Kalau aku dari pendidikan tuh modalnya sih kuota aja sih, sama aku ngeditin beberapa poster di depan yayasannya. Yang paling penting sih kuota, kita modal banget kuota. Ini aku mau nanya ya, untuk range budget dari Mas Abid kemarin dapatnya berapa sih, maksudnya sampai nggak usah disebutin angkanya, cuman kayak dari sampai berapa gitu, ratusan? Ya mungkin ratusan ya. Ratusannya, tapi maksudnya sampai 500 ya? Enggak sampai 500 lah. Enggak sampai 500. Kalau dari Bajian berapa kemarin range-nya? Karena aku wirausaha ya, jadi cukup banyak. Jutaan ya? Sejuta? Iya mungkin di total semuanya. Kan dikit-dikit gitu loh. Sama 45.000. Waduh. Iya sih benar. Enggak, ini pertanyaan juga biar kita tuh nggak kaget nantinya ya, biar juga sebelum pakai kita juga nabung-nabung dulu gitu, karena kan ini juga kita dana juga pribadi ya, kalau kelompok enaknya kita bisa iuran gitu kan, karena ini pribadi jadinya harus nabung-nabung nih buat teman-teman semuanya nanti yang nantinya KKN-nya benar-benar mandiri gitu, membiayai sendiri gitu, kerja sendiri gitu lah. Ini pertanyaan terakhir ada dari Ijul. Boleh nih Ijul, silakan bertanya. Oh ini Ijul bertanya di room chat. Izin bertanya tips memilih mitra yang mempunyai prospek bagus untuk mempermudahkan jalannya KKN dan memaksimalkan KKN nantinya. Terima kasih gitu. Terima kasih Ijul sudah bertanya. Gimana nih tips memilih mitra dari Bajian, mungkin karena kan Bajian kewirausahaan ya. Tips memilih mitra nih. Mitra bagus enggaknya tergantung dari kita ngebawa suasana KKN kita sama mitra sih. Terus kan buat aku waktu kemarin aku belajar itu buat ngajarin mitra, buat ngajarin mitra jualan, bikin toko online dan lain sebagainya. Itu aku harus belajar di diriku sendiri. Baru aku bisa ngajak mitra buat gini loh caranya gitu. Kalau kita sudah paham sendiri, otomatis itu percaya sama kita. Dan mitra itu nggak kayak ada temanku yang karena komunikasi sama mitranya kurang dan pengetahuan dia tentang produk mitranya sendiri sama produk yang mau dia kembangkan ke mitra itu dia juga ngawang. Jadi hasilnya mitra sama dia tuh nggak connect gitu. Dia tuh nggak mau nge-upgrade dirinya dulu baru ngajari mitra. Jadi dia jalannya itu bareng sama mitra. Jadi di situ mitranya juga karena mitranya orang tua ya, jadi merasa aku lo sarjana ekonomi kok aku diajarin. Ada mitra yang gitu. Aku lo sudah jualan ini berapa tahun kok kamu ngajarin aku gitu. Kadang ada mitra yang mikir kayak gitu. Jadi iya benar-benar sih. Jadi sebisa mungkin kalian cari mitra pertama yang klik sama kalian. Oh, aku suka bidang ini dan mitranya lagi nekuni bidang ini dan dia ada kesulitan ini. Apa yang bisa aku tawarin ya?
oh nawarin ini mitranya butuh ini, terus kalian nawarin, oh iya saya juga pengen nih diajarin jualan online, udah klik kan. Terus angka selanjutnya jualan online, jadi aku harus dulu nih caranya cari pasar online gimana, caranya biar mitranya ini gampang ngaplikasiin toko online ini gimana, terus baru kamu ngajarin ke mitra. Kalau aku waktu itu kan karena aku masker non medis, jadi aku cari dulu nih kenapa sih kok aku harus ngajarin mitra bikin masker non medis. Oh ternyata itu gini loh ibu, keuntungannya kalau ibu mau besarin masker medis itu masker non medis itu kayak gini lagi dibutuhin masyarakat kayak ini. Terus akhirnya mitra, oh iya kok saya nggak kepikiran gitu. Akhirnya dia ke situ dan dia dengan senang hati mengikuti prokerku. Kalau secara tersirat kan itu prokerku, tapi dia nganggapnya aku ngajari dia dan bantu dia jualan. Padahal itu prokerku gitu. Jadi sebisa kalian komunikasinya sama mitra aja. Berarti pinter-pinternya kita lah ya untuk kerjasama sama mitranya seperti apa nantinya. Jadi mitranya juga gak keberatan. Kalau Mas Abid itu gimana Mas? Kan ini kan mengajar lah ya, ibaratnya Mas Abid juga mengajak guru-guru untuk bekerja sama. Kadang kan ada juga guru yang memang konvensional, dia nggak mau untuk kemodern lah, sukanya yang seperti itu gitu. Gimana kemarin untuk meyakinkan para guru dan juga muridnya ya, mungkin juga mereka bisa mau ikut dalam arahan dan dalam program kerja seperti apa? Kalau untuk pendidikan ya Ram, tapi benar sih, itu untuk semua tema ya, menjaga komunikasi, keharmonisan dengan mitra itu semua tema. Kalau aku sendiri ketika pertemuan dengan mitra, beberapa guru ya, biasanya aku bertemu 4-5 guru, itu tuh aku nyiapin cemilan buat mereka, aku nyiapin minuman biar nggak gabut. Dan kendala dari mitra sendiri, kalau aku ya khususnya, itu bener modernisasi. Mereka itu pada yang ya udahlah kita tetap offline aja, kita tetap offline walaupun dilarang pemerintah. Dan di situ pun aku ngasih solusinya juga. Sebenarnya bisa kok mengajar tanpa harus ketemu, bisa, dan memberikan solusi. Dan mereka kendalanya sih, aku udah lepas tangan ya kalau untuk kuota pribadi guru itu udah lepas tangan, dan mereka terkendala itu sih, nggak ngerti dan cara memulai, atau bahkan ada guru yang benar-benar kudet banget, udahlah males gini-ginian. Males itu justru acuan untuk kita sih, gimana cara kita sebenarnya online itu menarik loh. Dan di kondisi pandemi seperti ini justru yang dibutuhkan online. Dan akhirnya mereka paham juga cara mengajar, dan mereka justru malah sekarang ya mudah, kata mereka. Aku beberapa kali ketemu mereka lagi di Jakarta, aku nyamperin ya kemarin, ternyata mereka bilang makasih karena udah diajarin cara pengumpulan tugas lewat Google Form. Itu mereka makasih banget, jadi nggak perlu nulis-nulis lagi, nggak perlu dikumpulin numpuk berkas di rumah mereka, dan mereka cukup ya upload aja dan selesai. Mereka cukup terbantu. Dan yang paling penting itu sih Ram, jaga komunikasi dengan mitra, karena ibaratnya bukan mitra yang butuh kita, bukan kita yang butuh mitra, tapi kita benar-benar saling membutuhkan lah. Kita butuh untuk mereka buat kita aja kerja sama gitu sih. Pokoknya jangan meremehkan mitra, meskipun itu yang penting juga, itu penting juga, jangan sampai meremehkan, karena nantinya bakal berdampak buruk buat ke depan. Soalnya pasti ada kendala lah. Dan persiapkan untuk kejadian-kejadian nggak terduga juga. Kayak aku contoh, mitranya hamil, itu nggak terduga. Mitranya agak hamil. shock ya itu ya. Siapa yang sangka mitra? Iya, siapa yang sangka mitraku bisa hamil ya? Akhirnya kita jenguk bareng-bareng. Mereka dia nggak fit, ngidamnya apa, kita sama guru-guru lain ngajak. Jadi benar-benar jagalah keharmonisan dan siapin hal-hal gak terduga. Berarti ya untuk kesimpulannya sih sebenarnya untuk KKN ini nanti tergantung kitanya membawa kemana, dan kalau memang ada manfaatnya atau tidak sebenarnya juga kita ya, nanti kita yang menentukan nanti manfaatnya seperti apa gitu kan ya. Oke sih, baik banget sih, cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita.
Mungkin teman-teman juga nantinya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin belum bisa terjawab, nanti waktu untuk KKN untuk pertanyaan lebih mendalam, mungkin nanti akan LP2 yang menjelaskan ya, karena juga mungkin peraturannya dari tahun kemarin dan tahun sekarang tuh mungkin beda juga gitu. Ini kita alhamdulillah sudah menemukan jawaban-jawaban nih untuk garis besarnya nantinya kita harus melangkah kemana gitu. Seenggaknya kita udah tahu deh kita mau jalan kemananya untuk kemana nanti biar LP2M yang menentukan gitu. Makasih banget nih buat Mas Abi dan Mbak Jihan sudah bersedia menjadi narasumber di talk show hari ini. Thank you banget ilmu-ilmunya dan informasinya, kita lumayan terbantu. Bukan lumayan sih, ini benar-benar terbantu banget karena ini nggak ada di mata kuliah kita gitu. Jadi kita benar-benar buta mata dan hati kita tentang KKN gitu. Jadi ini keren banget sih adanya Mbak Jihan dan Mas Abi di sini, kita bisa lebih terbantu. Dan aku mau ngucapin juga buat teman-teman semuanya sudah hadir dari Fakultas Hukum dan dari luar juga ada dari UGM, bahkan ada dari Universitas Gadjah Mada, dan ada juga dari Unmuh Jember, ada juga dari FEB, dan ada juga dari Fakultas UNED, dan ada juga dari mana ya, benar-benar ada dari mana aja nih, aku bacain ya. Ada dari hubungan internasional, dari FISIP, ada dari teknologi industri pertanian, ada dari manajemen, ada dari UGM, ada dari agroteknologi, dan ada dari sastra Inggris, dan juga dari IESP FEB UNED. Jadi keren banget sih ini. Agak merinding ya ternyata ya, talk show dari Civil Community yang peminatnya tidak hanya dari FH aja, tapi dari luar fakultas dan juga dari luar universitas. Keren banget sih. Terima kasih juga buat seluruh panitia yang sudah menyediakan acara ini. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Sebelum menutup acara ini, mari kita foto bareng-bareng ya. Jangan ada yang live dulu ya. Ini tolong dong on cam semua, kalau bisa kita foto bareng ya. Ayo foto guys. Yuk. PDD udah siap? PDD sudah siap? Yuk kalau sudah. Oh, ada dari UNESA juga ternyata Mas dan Mbak. Ya Allah. Merinding, asli merinding nih. Keren banget. Semangat. Keren banget. Yuk kita foto bareng yuk. Makasih banyak yang udah hadir dari universitas lain, UNED, dan universitas-universitas lainnya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Yuk kita pose yuk. 1. Sudah on cam semua? Belum ya? Yuk kita on cam bareng yuk. On cam bareng. Maksudnya kita on cam ya buat ini kita nanti di-post di Instagram loh. Jadi kalian biar kayak wah keren banget nih talk show gitu. Biar ditunjukin ke ibu yuk. Jadi aku bangga. Ayo. Yuk kita foto bareng ya. Pose ya. Bella. Yuk. Pose 1, 2. Lagi ganti gaya yuk. 1, 2. Mantap si LC. Mantap teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah gabung pada talk show hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber Mas Abi dan Mbak Jihan. Terima kasih juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku MC Rama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh ya jangan lupa untuk yang anak FH jangan lupa untuk membeli PDL nih dari Civil Community. Ini PDL-nya bagus banget, bahannya adem, busui friendly. Ini juga ada kancinya di sini, wudhu friendly banget. Ini cocok banget sih untuk kuliah online, untuk kuliah offline. Cocok banget sih. Jadi jangan lupa buat teman-teman FH untuk membeli PDH dari Civil Community. Langsung aja order di CLC FH UNED di Instagramnya. Murah banget tuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir.
Terima kasih. Makasih Semangat KKN. Bajian, makasih. Ya, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyai, tanya aja, gak apa-apa. Mungkin Tuh, tadi langsung aja guys, kalau mau nanya langsung aja DM. Gus ya Gus, kok IAIN Gus? Oh, ya gue tahu nih IAIN ya. Wah, makasih banget nih, banyak banget. Ada yang dari mana nih tadi? Wih, keren banget, Ram. Ada dari univ lain, mantap. Ya, itu aku agak shock sih, jujur, ketika ada dari yang univ lain. Karena aku kira bakal yang ngeliat aja yang gabungan, ternyata univ lain. Luas banget berarti ya, Iya, jangkauannya. alhamdulillah kita bisa menyebarkan info-info ini ke univ lain. kamu mau ngambil apa, Ram? Kenapa? Kamu mau ngambil materi apa? Ya, materi yang mana? KKN. Rencana. KKN. Oh iya, dan KKN bakal banyak Aku buka sih joki pengennya editing. kewirausahaan ya. Ya. Ladang lumayan tuh. Karena kemarin juga waktu magang aku juga jadi joki nih, joki magang. Proposalnya tanda tangan. Lumayan tuh kan. Ini aku juga ini ide nih kayak kewirausahaanku tentang joki KKN sepertinya. Aduh. Produknya Lumayan banget. Cara joki secara online. Kayak apa caranya ngilang background? Kayak apa caranya? Ya Allah. PDL berapa PDL? PDL harganya berapa? 135 sudah dapat ada. Ini kancingnya bisa wudhu friendly. Wudhu gak perlu ribet. Ini atasnya juga ada kancingnya. Ini aku tunjukin gambarnya ya. Aduh. Ini wudhu friendly. Belakangnya juga ada tulisannya, ada logo UNED. Jadi biar kelihatan kalau ada UNED. Sebelahnya sini ada civil community, kelihatan banget kalau kita anak hukum. Gitu. Tampak belakang. Belakangnya tulisannya civil community juga. Kelihatan nggak sih? Udah kelihatan, sorry. Coba dalamnya gimana dalamnya? Menjadi ganteng dan menjadi sombong. Jadi ganteng karena pakai bajunya dan menjadi sombong karena kita sudah ada hukumnya di sini. Ini buat teman-teman yang masih join di sini, kita kenalan-kenalan aja deh sepertinya ya. Kita canda-canda tawa bareng. Masih banyak ya di sini. Kita boleh sambil makan-makan kali ya, soalnya saya dari tadi sudah lapar. Sudah agak bawa lambung. Sejujurnya saya pengen ngasih tahu kalau keadaan di sini seperti apa, cuman ini tidak bisa dihilangkan backgroundnya. Ya apa caranya ya? Stop video salah ya, apa ya? Salah, choose virtual background key tanpa background non kan? Bi kata Loreni Iren aku, Loreni Iren lego san. Makan ya semuanya. Sampai jadi. Wajahku tegang tapi. Lapo iku di kamerane Deva iku. Makasih Sapin, Bajihan. Ya, aku di live ya. Makasih Mbak Jihan. Makasih Mbak Jihan, Mas Abid. Ditanyain guys. Mas Abid. Oke aja. Nanti pas mungkin waktu udah penerjunan kalian masih bingung. Semangat ya, dipersiapkan matang-matang biar bye. Ya, untuk teman-teman LC tetap di sini ya. Iya,